Halo semuanya, perkenalkan nama gue Yasir. Hari ini gue akan membahas tentang sesuatu yang menjanjikan tapi malah menyisakan luka. Hilirisasi di Pulau Ogi dan Teluk Weda bukan cuma industri dan investasi, tapi juga soal air yang tercemar, ikan yang beracun, dan nasib warga yang terkena. Gue nggak sendiri, di sini gue sudah mengundang teman-teman gue sekaligus narasumber gue. Di sini gue ngundang Teguh, Yudit, Sultan, sama Gio. Oke, langsung aja. Yud, gue sempat ngulik laporan Dewe kan, tentang Harita Nikel. Katanya ada praktik berbahaya yang disembunyikan selama 1 periode. Wah, itu benar banget sih. Jadi pada laporan Dewa itu menyebutkan bahwa pada dokumen internal di Harita Nikel itu menyebabkan pencemaran sir. Nah, kalau lo pengen tahu, pencemarannya itu adalah hexavalen chromium atau CR6. Jadi zat ini tuh adalah zat pemicu kanker sejak 2013. Dan yang bikin ngeri, kadar CR6 ini sampai 3,5 kali lipat di atas batas legal. Bahkan udah masuk ke air minum warga pada tahun 2022. Saya tidak sanggup untuk beli air, makanya saya harus tetap gunakan. Jadi, bukan sekedar kelalaian, tapi penutupan informasi yang tersistematis. Aduh, berarti lu bisa bayangin perusahaan bisa tahu sejak lama tapi tetap jalan terus. Wah iya, betul banget sih. Udah tahu tentang kejahatan perusahaan itu kan. Selama berapa tahun tuh? Kurang lebih dari tahun 2022 Sampai 2025. Iya, benar banget. Dia nutupin semua itu. Kacau ya. Nah, di tengah isu itu, Harita malah sempat IPO dan dapat dana ratusan juta dolar. Itu gimana yuk? Harita kalau sudah IPO pada tahun 2023 mereka sudah meraup uang sekitar 660 juta dolar, yang berarti itu sekitar 11 triliun rupiah. Walaupun pada saat ini harga saham Harita itu terus anjlok menurun. Indonesia itu sih mereka menyangkal semua tudingan atas pencemaran alam pada saat proses due diligence, yang padahal nikel mereka jadi bagian rantai pasok kendaraan listrik dunia. Nikel yang katanya ramah lingkungan itu justru lahir dari praktik yang merusak lingkungan itu sendiri. Hilirisasi yang katanya buat masa depan hijau malah bikin lingkungan makin abu-abu. Kurang lebih seperti itu kan. Sekarang kita beralih ke Teluk Weda. Tahu gua di Teluk Weda itu ada kasus yang sama tentang perusahaan nikel juga. Nah, berdampak sama warga lah, kurang lebih seperti itu. Nah, Tan, gimana hasil biometrik terhadap warga di sana? Oke, untuk penemuannya sih gila banget ya. Dari penelitian di Indonesia 2024 menemukan 27% warga punya kadar merkuri di atas batas aman dan 32% punya kadar arsenik berlebih di darah mereka. Dua logam berat ini bisa merusak saraf, organ, dan bahkan meningkatkan resiko penyakit kronis. Jadi ini bukan isu jauh, ini soal kesehatan masyarakat hari ini. Arsenik di daerah warga itu di mana sih, Tan? Dari udara kah atau dari makanan? Keduanya salah satu dari abu PLTU batubara yang berterbaran, tapi yang paling berbahaya justru dari makanan. Data menunjukkan kadar arsenik naik 20 kali lipat dibanding 2007. Dan sekarang kandungan logam berat di ikan itu sudah melebihi batas aman konsumsi mingguan. Padahal warga pesisir makan ikan 2-3 kali sehari. Jadi racun ini pelan-pelan masuk lewat piring makanan mereka sendiri. Jadi ikan yang jadi sumber kehidupan itu malah menjadi sumber penyakit. Ya, betul. Nah, Bro, kita dengar semua fakta pahitnya, tapi apa langkah konkret yang bisa dilakukan menurut lu, Bro? Menurut gua ya Sir ya, ada 3 hal yang penting. 1, menegakkan hukum yang tegas. Aparat harus berani berinvestigasi dan menjatuhkan sanksi pidana, perdata, atau bahkan memberhentikan operasi. 2, pemantauan transparan. Kita butuh sistem pemantauan secara real time kualitas air dan udara yang bisa diakses oleh masyarakat. Yang 3, ada keterlibatan dari Kementerian Kesehatan. Harus ada pengaitan langsung antara pajanan lingkungan dengan penyakit warga. Kalau enggak, generasi berikutnya yang jadi korban. Jadi kuncinya bukan cuma tambang yang dikasih jalan ya, tapi juga tanggung jawabnya yang harus jalan. Nah, Oke, terima kasih kepada Yudin, Teguh, Sultan, dan Gio. Hilirisasi seharusnya mensejahterakan, bukan beracuni. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa dicek laporan lengkapnya di dw.com. Untuk skandal Harita Nikel dan YouTube, Indonesia baru buat laporan Teluk Weda. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Lu ngomong apa? Terima kasih.